Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita. Mendengar bacaan imam pada sholat sambil berjaring. Baik. Selanjutnya sunnah-sunnah di dalam berjamaah adalah kita sebagai makmum disunahkan untuk mendengar bacaan imam. Tentunya pada saat sholat sambil bernyaring. Ya, ini sholat maghrib, isya, subuh di rakaat 1 dan rakaat kedua. Begitu juga sholat berjamaah yang lain seperti sholat Jumat atau sholat sunnah yang berjamaah seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Apabila imam sedang membaca bacaan, maka kita sebagai makmum makruh hukumnya kalau kita sibuk dengan urusan kita. Umpama imam lagi baca suratul Fatihah, kita juga ikut baca suratul Fatihah, itu makruh. Dengarkan saja. Atau yang sering diikutin sama anak-anak itu, kalau imamnya baca surah pendek, anak-anak terkadang ngikutin tuh. Inna a'tainakal kautsar, di belakang ngikutin juga tuh anak-anak. Ngikutin inna a'tainakal kautsar. Ya enggak apa-apa, dia kan anak-anak. Tapi kalau kita orang tua, imam lagi baca bacaan, kita ngikutin bacaan imam, itu hukumnya makruh. Yang dianjurkan bagi kita adalah cuman mendengarkan. Kecuali kalau seandainya kita tidak mendengar bacaan imam, rakaat ketiga, rakaat keempat, atau rakaat pertama dan rakaat kedua, tapi kita tidak bisa mendengar. Seperti umpama mati lampu umpama, jamaahnya banyak, atau mikrofonnya rusak, kita tidak mendengar bacaan imam. Maka kita yang di belakang ini, jikalau memang tidak mendengar sama sekali bacaan imam, kita dianjurkan untuk membaca bacaan, yang entah baca Al-Quran atau zikir dan sebagainya. Mudah dipaham kira-kira ya. Nah, kecuali nanti ada beberapa permasalahan kita boleh membaca bahkan bersama-sama imam. Seperti umpama bacaan nyaring membaca amin, kita disunahkan sama-sama. Waladdallin, baru berdarau, kata orang Banjar berdarau, bersama-sama amin. Kalau sudah selesai aminnya, maka tidak disunahkan lagi makmum baca amin. Seperti anak-anak tuh, nah, amin, 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 itu tidak lagi disunahkan, bahkan bisa jadi makruh hukumnya. Udah dipaham kira-kira ya? Atau bacaan suara pelan seperti salat zuhur, salat asar, atau rakaat ketiga, rakaat keempat di setiap salat. Imam lagi baca Fatihah, kita lagi baca Fatihah, nggak apa-apa. Salat zuhur nih ya, rakaat pertama baca Fatihah nggak imam? Ya, kita baca Fatihah juga. Kenapa? Karena memang suaranya
pelan. Jadi masing-masing baca. Imam baca surah, kita juga baca surah di rakaat pertama, rakaat kedua, dan tidak mesti harus sama. Imam umpama baca surah Ad-Duha rakaat pertama, rakaat kedua membaca Alam Nashrah umpama. Nah, kita tidak baca itu nggak apa-apa. Kita baca rakaat pertama umpama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Nah, mudah dipaham dulu ya. Jadi tidak boleh menyamai bacaan imam. Dianjurkan kita mendengar apabila imam membaca bacaan. Baik, lanjut. Sebelum membaca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah imam, ini pada sholat sambil bernyanyi. Kita makmum nih ya, membaca Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua tentunya setelah imam baca Fatihah. Jadi setelah imam waladhdallin, sama-sama bacanya amin. Kita makmum baru baca Fatihah. Dan perhatikan ini banyak yang tidak paham. Dan kita sebagai imam, kalau kita jadi imam, itu disunatkan untuk berdiam sebentar antara amin sama membaca surah. Kita berhenti sebentar sebagai imam ini. Sekedar sekira-kira sang makmum itu bisa baca Fatihah. Saya perkirakan bacaan Fatihah itu kalau bacaannya sambil cepat kurang lebih 15 sampai 20 detik. Coba hitung ya, saya baca Fatihah yang wajibnya saja. Berapa detik saya bisa habis itu? Hitung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berapa detik? 20 detik. Makanya saya bilang tadi antara 15 sampai 20 detik. Nah, kita kalau jadi imam ya, amin. Kita sebagai imam berhenti dulu. Jangan langsung membaca surah. Tapi kita sebagai imam berhenti, tapi bukan hanya berhenti diam semata-mata diam, tetapi dianjurkan kita zikir di situ atau doa. Kita baca doa atau apa. Kenapa kita tidak baca surah, tapi kita zikir atau baca doa lah, yang bagusnya doa? Kenapa? Jawabannya adalah supaya kita sebagai imam memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca Fatihah. Makmum masing-masing baca Fatihah. Kalau seandainya sang imam ini sudah merasa makmum ini sudah selesai baca Fatihah, baru sang imam ini melanjutkan baca surah. Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika nanti imam baca ayat atau baca surah, makmum tidak lagi terpecah konsentrasinya. Dia hanya fokus mendengar bacaan imam, karena dia tadi sudah baca Fatihah. Tapi kalau seandainya imam tidak berhenti, amin, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak, dan sampai seterusnya, makmum tidak bisa konsentrasi. Dia baca Fatihah, dia mendengarkan imam, lalu mana yang mau dilaksanakan? Baca Fatihah hukumnya wajib. La salata liman lam yaqra'il Fatihah. Tidak sempurna salatnya seseorang kalau dia tidak baca Fatihah. Maka sepakat para ulama, baca Fatihah itu hukumnya wajib setiap rakaat, mau yang jadi imam ataupun yang jadi makmum. Cuman tadi ingatin, letaknya makmum membaca Fatihah adalah setelah imam baca
Fatihah. Amin baru makmum baca Fatihah. Hukumnya wajib. Nah, sedangkan imam supaya menjaga toleransi tadi supaya baik, maka sang imam memberikan kesempatan makmum baca Fatihah, si imam ini berhenti, tapi bukan hanya semata-mata diam, tapi silakan zikir atau doa atau apa sajalah yang sekira-kira mungkin antara 15 sampai 20 detik, baru setelah itu imam melanjutkan bacaan surahnya. Dan terus terang sangat jarang imam yang melakukan ini. Mau kita di Balikpapan atau di luar Balikpapan sampai ke luar negeri, sangat jarang imam melakukan ini. Yang ada setelah amin langsung trung Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan yang terkadang aminnya belum selesai, imam sudah start baca surah. Kapan itu? Itu dalam sholat tarawih itu. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim kata imam. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nanti pas ketika makmum baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sudah ruku. Mau enggak mau sang makmum ini wajib menyempurnakan Fatihahnya. Lalu dia ngejar imam nanti. Nah, mungkin kalau tarawih ya begitulah keadaan kita. Tapi kalau sholat biasa, maghrib, isya, subuh, maka kita sebagai imam itu biasakan berhenti sebentar. Udah dipaham kira-kira ya? Baik, lanjut. 11 memanjangkan berdiri pada rakaat pertama ketimbang rakaat kedua. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Ini setiap sholat, maksudnya setiap orang yang sholat, mau dia jadi imam ataupun jadi makmum. Tapi terutama yang imam, rakaat pertama lebih lama berdirinya daripada rakaat kedua. Begitu juga nanti rakaat kedua lebih lama daripada rakaat ketiga. Rakaat ketiga lebih lama daripada rakaat keempat. Jadi semakin ke belakang itu semakin ringkas. Nah, rakaat pertama umpama ada iftitah, ada Fatihah kan ya. Setelah rakaat pertama biasanya kalau orang kampung itu ya, kalau malam Jumat kuliah itu ya. Kuliah ayyuhal kafirun kan ya. Rakaat kedua Fatihah, setelah Fatihah apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, begitu urutannya. Jadi semakin ke atas ini semakin pendek, semakin semakin ringkas berdirinya. Rakaat ketiga lebih ringkas lagi, rakaat keempat lebih ringkas lagi. Jangan terbalik, rakaat pertama umpama surahnya pendek, ya, rakaat kedua panjang. Jangan. Kalau rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek begitu. Ada orang dulu cerita ya, tapi cerita lucu aja Pang ya, cerita lucu aja. Orang baru belajar bahasa Arab. Al-Baqarah sapi betina, kan ya. Al-filu gajah, kan ya, gajah. Nah, jadi hafal dia sudah Al-Baqarah itu sapi betina, fil gajah. Jadi waktu imam jadi imam, rakaat pertama ini imam baca Al-Baqarah. Diumumkan sudah, kata imam, nanti saya baca surah Al-Baqarah rakaat pertama, rakaat kedua Al-Fil surah gajah. Nah, jadi makmum ini sudah terfokus nih. Kalau gajah kan lebih besar daripada sapi. Jadi rakaat pertama imam ini baca Al-Baqarah, agak panjang ini. Berapa ayat begitu panjang. Si makmum ini, aduh lamanya katanya. Nah, rakaat kedua tadi sudah disugesti di otaknya dia nanti baca surah Fil. Dia bilang dalam hati Al-Baqarah aja sudah panjang surahnya, apalagi surah Fil katanya. Kenapa? Karena Fil gajah lebih besar daripada sapi. Akhirnya dia nggak mau jadi makmum, berhenti jadi imam, jadi makmum dia. Padahal surah Al-Fil pendek. Ya, itu tuh. Ala kulli hal seperti itu.
Nah, baik ya, ingatin caranya. Kita sebagai imam bisa sebenarnya bukan hanya jadi imam, kita kalau salat sendiri begitu juga. Salat sunnah, salat rakaat pertama agak lebih panjang daripada rakaat kedua. Baik, lanjut. 12. Membaca ayat setelah Al-Fatihah pada rakaat yang pertama dan yang kedua saja. Adapun rakaat yang ketiga dan keempat cukup hanya Al-Fatihah saja. Baik. Bagi imam. Baik. Ini apabila sholat sambil menyaring. Adapun sholat sambil suara pelan, maka imam dan makmum sunnah membaca ayat walaupun imam dan makmum tidak sama baca ayatnya. Juga bagi yang sholat sendirian, begitu juga bagi makmum yang tidak mendengar bacaan imam. Baik. Yang paling afdal adalah lebih dari 3 ayat dan satu surah yang sempurna lebih afdal daripada potongan-potongan ayat di pertengahan surah sekalipun panjang, karena Rasul membaca seperti demikian. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar. Adapun pendapat Imam Rabi, potongan-potongan ayat di pertengahan surah yang panjang itu lebih afdal dari satu surah yang sempurna tapi pendek. Baik. Tadi kita sudah terangkan ini ya. Imam itu membaca surah atau ayat di rakaat pertama, rakaat kedua setelah Fatihah intinya. Dan makmum tidak ada membaca ayat, makmum hanya mendengarkan saja. Kalau makmum ikut-ikutan hukumnya makruh. Kalau makmum ikut-ikutan hukumnya makruh. Dengarkan saja begitu bacaan imam. Kemudian kecuali kalau salat zuhur atau salat asar, maka sang makmum dan sang imam di rakaat pertama, rakaat kedua zuhur dan asar juga membaca surah atau ayat setelah Fatihah, dan tidak mesti harus sama. Kita sudah terangkan tadi kan ya, imamnya bacanya surah Ad-Duha, makmumnya bacanya surah Al-Kafirun, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini salat zuhur dan asar, rakaat pertama, rakaat kedua itu suara pelan, maka disunahkan baca surah masing-masing. Tapi kalau maghrib, isya dan subuh, begitu juga Jumat dan yang lainnya yang bernyaring, makmum hanya mendengarkan saja bacaan imam. Dan disepakati, kita lanjut, dan disepakati rakaat ketiga dan rakaat keempat tidak ada membaca surah. Ingatin ya, rakaat ketiga dan rakaat keempat tidak ada membaca surah, baik imam ataupun makmum tidak ada baca surah. Mudah ya? Kecuali, perhatikan ini, kecuali kalau seandainya dia salat sunnah 3 rakaat langsung atau 4 rakaat langsung atau lebih dari itu yang tidak pakai tasyahud awal, maka rakaat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya semuanya setelah Fatihah disunahkan membaca surah atau ayat. Contoh paling ringan, biasanya kalau bulan puasa ada sebagian masjid yang melaksanakan sholat witir itu langsung 3 rakaat, ya, langsung 3 rakaat. Ya boleh saja, nggak ada masalah. Memang ada riwayatnya begitu. Nah, karena sholat witir ini 3 rakaat, dia mau langsung 1 salam, hukumnya boleh. Tapi ketika dia sholat tidak boleh pakai tasyahud awal. Kalau dia pakai tasyahud awal, kata ulama hukumnya makruh. Kenapa? Karena menyerupai seperti sholat maghrib. Yang 3 rakaat 1 kali salam saja ada yang makruh mengatakan, apalagi yang 3 rakaat 1 kali salam tapi pakai tasyahud awal dan tasyahud akhir, itu lebih makruh lagi. Nah, tapi kalau seandainya ada yang mau sholat 3 rakaat 1 kali salam, maka tidak ada pakai tasyahud awal, setelah Fatihah rakaat pertama, kedua dan ketiga semuanya dianjurkan untuk membaca surah. Udah dipaham kira-kira? Nah, begitu juga saya pribadi biasanya kalau qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, atau salat sunnah asar atau ba'diyah isya 4 rakaat itu tidak pakai tasyahud awal. Jadi kalau kita salat sunnah mau 3 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya, itu tidak ada pakai tasyahud awal. Karena dia tidak ada pakai tasyahud awal, setiap rakaatnya setelah Fatihah itu disunahkan baca surah. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah, seperti itu. Kemudian
ini ada beda pendapat. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, kalau ada orang membaca satu surah sempurna, walaupun pendek tapi sempurna, itu lebih afdal daripada orang membaca potongan-potongan ayat dalam surah yang ada dalam Al-Quran walaupun panjang. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah membaca Al-Quran dipotong-potong. Jadi kalau Nabi baca Al-Quran satu surah sekaligus, ya, membaca Al-Quran satu surah sekaligus, nggak pernah dipotong-potong. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar. Makanya kalau ada orang, ada imam rakaat pertama umpama inna a'tainakal kautsar, itu surah paling pendek umpamanya. Kemudian rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar itu lebih afdal daripada orang membaca 10 ayat daripada surah Al-Baqarah. Rakaat kedua 10 ayat lagi dari 11 sampai 20 sambungan ayat Al-Baqarah. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar lebih afdal seperti itu. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah membaca Al-Quran potongan-potongan ayat dalam surah Al-Quran. Jadi kalau Nabi baca Al-Quran satu surah sekaligus. Bahkan Nabi pernah sholat gerhana, rakaat pertama berdiri pertama rakaat pertama setelah Fatihah Baqarah, berdiri kedua rakaat pertama Ali Imran, berdiri ketiga rakaat kedua An-Nisa, berdiri keempat rakaat kedua Al-Maidah. Hampir 6 juz itu, ya, 5 juz lebih. Kalau kita seperti itu, tertinggal imam sendirian. Ada film apa di situ? Sinetron itu apa namanya? Para pencari Tuhan atau siapa itu ya? Al-Baqarah. Al-Baqarah habis. Ya, Al-Baqarah. Selesai sholat, teler semua makmumnya. Teler semuanya. Ini salah seperti itu ya. Kalau dia mau jadi imam jangan begitu. Tapi kalau dia mau sholat sendiri, satu Al-Quran sekaligus gak ada masalah. Nah, kecuali kalau memang disepakati. Sepakat sini ya. Atau sudah dimaklum di masjid itu kalau sholat imamnya lama, lalu ada orang yang ikut, salah orang yang ikut. Seperti umpama di Mekah atau di Madinah, kalau bulan puasa itu sudah pasti sholat tarawihnya berapa? 1 juz. Jadi kalau mau ikut silakan, nggak ikut nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah dimaklum, sudah dikasih tahu ini kita 1 juz ini. Ya, tapi kalau seandainya bukan tidak dikasih tahu maksudnya, maka kita sebagai imam ini ya paham-paham aja lah, paham-paham saja. Nah itu menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Tapi menurut Imam Ramli, potongan ayat di dalam surah banyak itu lebih afdal daripada orang yang baca satu surah tapi pendek. Seperti kita katakan tadi, ada orang baca surah Al-Baqarah 10 ayat rakaat pertama, kemudian rakaat keduanya 10 ayat lagi, 11 sampai 20. Menurut pendapat Imam Ramli itu lebih afdal daripada orang membaca surah yang pendek. Walaupun Nabi tidak pernah melakukan itu, tapi pendapat Imam Ramli mengatakan enggak, itu lebih afdal. Kenapa? Karena satu huruf dalam Al-Quran itu sekurang-kurangnya pahalanya berapa? 10. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Aku kata Nabi tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, enggak. Tetapi alif lam mim itu ada 3 huruf. Alif lam mim. Berarti berapa huruf? Berapa semuanya pahalanya? 30. Bayangkan itu baca Al-Quran, kata ulama itu baca Al-Quran satu hurufnya 10. Kalikan saja kalau 10 ayat berapa huruf dalam Al-Quran yang dia baca. Dan pahala ini akan berlipat ganda apabila orang itu membaca dalam keadaan berwudu. Apabila orang itu membacanya dalam keadaan sholat, maka ini lebih besar lagi pahalanya. Artinya pahalanya tetap 10, tapi nilainya besar. Nilainya besar. Umpama ini ya, ada orang membaca Al-Quran, umpama surah Al-Ikhlas di luar sholat,
Dia sholat, dia lagi duduk baca surah Al-Ikhlas, tapi nggak berwudu. Yang satu membaca surah Al-Ikhlas sambil berwudu, maka yang berwudu ini lebih besar pahalanya. Yang satu dalam sholat lagi bacanya, lebih besar. Nilainya sama, maksudnya jumlahnya sama 10, satu huruf 10, tapi nilainya berbeda. Kalau ibarat kata yang di luar sholat ini tidak berwudu, ibarat uang itu 10 lembar, tapi nilainya 2000-an. 2000 kali 10 berapa? 20. Yang ini 10 lembar juga, tetapi nilainya 10.000. Sama 10 lembar. Yang dalam sholat 10 lembar juga, tapi satu nilainya 100.000 umpama. Lembarnya sama, tapi nilainya beda. Mudah dipaham kira-kira? Nah, jadi jangan disalahkan juga umpama kalau ada imam suka membaca potongan-potongan ayat. Jangan disalahkan juga. Biarkan saja. Memang ada pendapat seperti itu. Tapi ada juga imam yang bersikeras. Kuliah, kulullah. Sampai anak-anak itu pasti sudah bisa nerka. Ini kalau imam ini jadi imam, pasti kuliah, kulullah ini. Pasti sudah. Kenapa? Karena yang dihafal itu saja surahnya. Pasti sudah itu. Ya nggak apa-apa sih, boleh-boleh saja. Mudah dipaham kira-kira ya? Baik. Tadi apa saya mau ngomong ya? Nah, dan juga kalau bisa, apa tadi? 3 ayat ya, betul. Sekurang-kurangnya 3 ayat. Jangan kurang dari 3 ayat. Kenapa? Karena dalam Al-Quran surah yang paling pendek itu adalah 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jangan kurang daripada 3 ayat. Walaupun dia membaca pertengahan surah. Jadi jangan kurang dari 3 ayat. Dulu ada saya mondokin teman ini kacau juga. Ya. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata makmum, Yasin dibacanya nih. Yasin. Allahu Akbar. Tadi yang dalam hati makmum ini sudah memuji-muji baca surah Yasin, ternyata cuma Yasinnya aja. Akhirnya kaget ya. Ya alif lam mim. Allahu Akbar. Ya boleh, cuman ya kurang afdal. Dulu waktu saya belajar hafal Quran di Ampel ya, ada teman saya ini. Anaknya nakal-nakal juga sih. Mucil juga kena, bukan nakal yang mucil gitu nah. Jadi sebelum dia nyetor itu dia mengapa? Pas mau nyetor sama Pak Kiai mungkin dia nggak minta jagakan sama temannya. Sebaiknya kalau kita mau nyetor itu sama Kiai sama siapa itu sebelum kita nyetor kita sama teman dulu, coba Pak jagakan dulu bacaan saya, betul enggak? Di pesantren saya dia orang begitu. Kata saya bersama anak-anak, kamu nyetor sama Abuya nanti dulu. Sebelum kamu nyetor sama Abuya, kamu nyetor sama teman-temanmu dulu. Perhatikan dulu bacanya. Nanti kalau sudah pas baru ke Abuya. Jangan kamu langsung. Wah, kalau salah-salah Abuya langsung marah itu. Ya. Nah, jadi teman saya ini enggak minta jagakan sama teman, langsung ke kiai. Sama Abah Yai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf katanya. Orang kan qaf. Dia enggak qaf. Kata kiai, ulangin. Qaf. Ulangin kata kiai. Qaf. Marah ke yopo iki. Memang huruf qaf itu huruf qalqalah, tapi cara bacanya bukan kok, tapi qaf. Begitu. Ya, qaf. Nah itu. Orang baru belajar namanya. Sama juga orang baru belajar kaf ha ya ain sad. Dia enggak baca, bukan begitu baca. Kahaya aso katanya. Kahaya aso katanya.
Orang kaf ha ya ain sad begitu bacanya. Alif lam mim alama dia baca. Ya, ala kulli hal seperti itu. Baik, lanjut. Keterangan A untuk sholat maghrib sunnah membaca. Stop dulu. Berapa menit lagi kita? Masih. Ada pertanyaan atau enggak ada? Kalau ada kita langsung. Lanjut ya. Baik. Keterangan A untuk sholat maghrib sunnah membaca surah-surah yang pendek yaitu dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Nah, jadi kalau kita jadi imam, cari dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ini kalau sholat maghrib. Ya, sholat maghrib. Jangan dipotong dua ya. Kuliah al-kafirun dipotong dua lagi, jangan. Selesaikan semuanya. Cuman antara Ad-Duha sampai An-Nas yang paling panjang sih ada dua surah. Al-Bayyinah dengan surah Al-Alaq. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab sama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan biasanya jarang juga sih orang sholat maghrib imamnya baca itu. Ya, yang lainnya biasanya ya itu. Cuman orang kita lebih ringkas lagi. Kalau sholat maghrib biasanya apa ya? Al-Hakumut Takatsur sampai ke bawah. Surah At-Takatsur sampai An-Nas. Jarang sholat maghrib itu antara Ad-Duha sampai At-Takatsur itu jarang. Biasanya At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur sampai An-Nas. Baik, lanjut. B untuk sholat subuh dan zuhur sunnah membaca surah-surah yang panjang yaitu surah Al-Hujurat sampai surah Amma. Amma yatasalun ya, jadi juz 28 sampai juz sebelum juz 30. Itu salat apa? Salat subuh dan zuhur. Zuhur, subuh dan zuhur. Subuh dan zuhur. Cuman intinya kita lihat sikon saja ya. Kalau mesinnya tua-tua semuanya, alias angkatan 45 jangan juga terlalu panjang. Ya. Tapi kalau angkat muda, anak muda ya bolehlah. Atau umpama memang angkatan tua-tua, tapi orang suka. Kita di Mekah itu capeknya kita umroh, ya berjalan kadang sampai sekilo dari hotel sampai ke tempat kita sholat. Hotelnya mana? Itu dekat masjid katanya. Iya, hotelnya mendekat masjid. Halamannya, ini pintu pagar halamannya. Tapi pagar halaman masjid ini sampai ke pintu masjidnya lumayan, bukan lumayan jauh. Apalagi kalau di Mekah tuh disuruh mutar dulu, mutar sana tuh. Makanya kalau orang biasanya umrah itu pulang dari umrah bisa hilang tuh asam urat. Atau sebaliknya malah kambuh. Karena bengkak dia punya urat ini kaki itu. Nah cuman yang anehnya tidak ada pernah orang yang protes. Artinya orang yang sholat di Makkah atau di Madinah protes dengan imam yang sholat tadi itu. Padahal imamnya terkadang panjang surahnya. Kenapa? Karena bacaannya begitu bagus, suaranya bagus, kemudian apalagi mic-nya bagus juga. Bagaimana kita tidak terpesona di depan kita Ka'bah. Mikrofonnya bagus, imamnya bagus suaranya. Enaknya tuh. Tidak ada keindahan yang lebih indah salat kecuali di depan Ka'bah itu. Melotot di depan Ka'bah kita. Nah itu. Umroh. Saya buka umroh 26 juta. Ada yang mau ikut? Februari 26 juta. Tapi bintang 4. Kalau yang bintang 5 itu dari Balikpapan 34 juta. Kalau bintang 5 pesawatnya Saudi. Kalau yang 26 itu pesawatnya Lion, bintangnya bintang 4 hotelnya. Sama 9 hari. Jadi travel itu bisa mahal dan murah tergantung pesawat. Yang kedua tergantung hotelnya. Kalau hari ya bisa fleksibel saja. Ya, seperti itu. Sampai mana kita sudah tadi? Salat subuh. Lanjut. C untuk sholat asar dan isya sunnah membaca surat yang tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, yaitu dari surah Amma sampai surat Ad-Duha. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim sampai Ad-Duha. Pilihannya mana sajalah. Ya intinya kita fleksibel saja, ngelihat kondisi makmum, yang mana yang enak kita kerjakan, ya. Terkadang makmum itu lebih cepat, lebih senang dia. Inna a'tainakal kautsar,
Ya lakum lihat. Seperti itu. Lanjut. Di sunnah membaca surah dengan cara tertib di dalam susunan surah-surah Al-Quran. Baik, selanjutnya sunnah yang berikutnya, mau yang jadi imam ataupun jadi makmum sama ini ya. Kita membaca surah itu sesuai dengan urutan surah dalam Al-Quran. Rakaat pertama umpama seperti seperti saya tadi jadi imam, rakaat pertama Al-Falaq. Rakaat kedua adalah An-Nas. Jangan terbalik. Rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua Al-Falaq. Jangan juga umpama rakaat pertama Wat-Tini wa Zaitun, rakaat keduanya Alam Nashrah. Terbalik. Nah apa sih, cuman ya terbalik saja. Ya enggak enak gitu. Kalau orang paham jadi protes gini, imam apa ini salah ini. Dulu ada salah satu ustadz, saya tidak sebutkan ustadznya. Mungkin kalau saya sebutkan ustadznya, jamaah ada yang tahu itu. Jadi ustadz ini disuruh ceramah di salah satu masjid. Saya tidak sebutkan juga masjidnya, karena kalau saya sebutkan, saya pastikan semuanya tahu masjidnya. Jadi ustadz ini diundang sholat ceramah di masjid itu. Ketika ceramah biasa-biasa saja, kemudian mimpin sholat, entah sholat maghrib atau sholat isya kalau nggak salah. Jadi ketika sholat isya, imam ini, si ustadz ini, rakaat pertama anggaplah dia baca surah At-Tin, Wat-Tini wa Zaitun, rakaat pertama. Rakaat kedua dia membaca Alam Nashrah laka sadrak, Al-Insyirah, kan ya? Nggak apa-apa, sholatnya sah saja, tidak ada masalah. Tapi setelah selesai salat, Assalamualaikum, pengurus langsung menggerundung. Tahu menggerundung? Oh, apa itu imam tuh ustadz begitu? Katanya ustadz bacaan salat aja nggak ngerti katanya. Jangan diundang lagi katanya, suruh ceramah itu jangan diundang lagi. Dari saat itu ustadznya nggak diundang lagi. Padahal cuma masalah sepele. Tapi ya tadi pengurusnya terlalu kejam juga. Terlalu kejam juga. Ya itu. Padahal cuma masalah sepele, masih banyak lagi PR yang bisa membatalkan sholat kita. Tapi ya tadi, kita ini terkadang di balik papan, mohon maaf ya, di balik papan nih, terfokus dengan lagu. Kalau lagunya bagus, wah mantap sudah. Terkadang gara-gara lagu, dan orang Banjar tebayar bacaan. Tahu tebayar? Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu imam itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Terbaik bacanya. Ada juga imam, suaranya bagus. Kalau saya sebutin orangnya pasti tahu nih, tapi sudah meninggal orangnya, sudah lama meninggal. Bagus suaranya, bacanya bagus. Cuma ya tadi kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjangan. Mungkin waktu belajar TK dia begitu. Kan guru TK begitu. Ayo anak, Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Kepanjangan. Orang cuma 2 ketukan saja, 1 alif 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Itu santri saya tuh. Kalau santri baru yang banyak tuh. Kalau santri baru tuh banyak kacau bacanya. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kata saya kacau gue baca nih. Belajar guru TK ini. Guru TK-nya salah. Tapi alhamdulillah sekarang ini apa namanya? BPKS apa namanya? Yang kumpulan apa? Guru TK kan? Itu. Sekarang metodenya macam-macam. Ada metode ummi, ada metode macam-macam. Bagus. Sekarang gurunya berkualitas. Kalau dulu la ilaha illallah ya itu bacaan kacau. Paham ya? Nah, jadi jangan terbalik surah tadi. Tapi bukan membatalkan sholat, cuman ya kurang afdal saja. Jangan gara-gara terbalik surah akhirnya ribut, berkelahian, diboikot imamnya, diberhentikan,
diomong-omongin ini habis kacau semuanya, masalah sepele. Baik, habis ya. Satu lagi. Sunnah membaca surah-surah yang telah diajarkan oleh Rasul seperti membaca surah As-Sajdah, Al-Ihsan di waktu sholat subuh Jumat. Nah, itu sunnah kita kalau jadi imam atau kalau salah sendiri membaca surah yang sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti subuh Jumat. Rakaat pertama Alif Lam Sajadah, rakaat kedua surah Ad-Dahr atau Al-Insan. Pertanyaannya di masjid ini kalau subuh Jumat baca itu apa enggak? Belilah, kan ada posternya itu ya, ya Pak Ketua ya. Ini posternya kan poster ya. Beli itu dibingkai, jadi bacalah itu. Kalau kepanjangan Alif Lam Sajadah dibagi dua. Alif Lam Sajadah dibagi dua, dan rata-rata kita di balik papan Alif Lam Sajadah dibagi dua. Ya. Kalau kepanjangan, nah, mengintir lutut kalau kelawasan kan sholat seperti itu. Nah itu nanti bisa dimusyawarahkan. Kita kan sudah belajar nih, kita amalkan supaya apa yang diajarkan ini bisa melekat dengan kita mengamalkan pelajaran itu. Baik, cukup sekian dulu. Insyaallah kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.